Ismail akan hadir dari Gunung Kidul. Berarti beberapa waktu yang lalu kita pernah pergi ke sana di Kidul beserta Ibu dan Ina. Insya Allah pengajian pada hari ini akan tema tentang kota umat Islam saat ini. Telur ditunjuk apa? Telur ditunjuk kan kepakat ya, telur ditunjuk. Nah, kan telur ditunjuk ini saya mau sedikit telur ditunjuk ombak ya, kalau telur ditunjuk ombak ini karena seharusnya umat Islam ini kita ini menjadi ujung ombak. Namanya ujung ombak itu apa? Tumpuan ya, tumpuan apa ya, kita punya anak paling besar laki-laki itu mesti kalau ngomong bapak kamu itu adalah ujung tombak keluarga, ya kan? Kalau apa namanya TNI itu hanya dia adalah ujung tombak negara, ya kan? Kenapa? Karena kalau ada gangguan negara, yang pertama kali adalah TNI, ya, polisi ujung tombak, kapten, mas dan lain-lain. Jadi ujung tombak itu adalah harapan, bisa jadi harapan satu-satunya mungkin. Umat Islam ini sebetulnya tumpuan harapan saat ini harusnya. Tetapi sebaliknya harusnya menjadi ujung tombak malah jadi telur di ujung. Nah itu kurang lebih gambaran ini. Bisa dibayangkan itu mas benar. Jadi kita ini umat Islam ini harusnya menjadi ujung tombak. Ya kan? Kenapa? Karena kita ini umat Islam ini digadang-gadang adalah umat terbaik. Karena kita ini adalah umat dari Nabi terbaik, Nabi akhir zaman. Udah nggak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Berarti sudah dari 1400 tahun lalu sampai sekarang nggak ada lagi Nabi. Kalau ada orang yang mengaku Nabi, ya bisa dipastikan itu harus diperiksa jiwanya. Ya toh? Nah seharusnya kita ini menjadi ujung tombak. Makanya Nabi itu diutus sama arsalna hadirna rahmatan lil alamin. Harusnya kita menjadi rahmat bagi semesta alam, bagi lingkungan, ya bagi Indonesia, bagi seluruh dunia. Tapi ternyata kondisinya berbanding terbalik, yang harus jadi ujung tombak yang malah jadi telur di ujung tangga. Yang gampang gimana memahami kondisi umat Islam saat ini Ustaz? Satu, ini kita bicara apa? Umat Islam ini kita ini seharusnya menjadi umat terbaik. Enggak Pak? Jenengan itu saya harusnya umat terbaik. Tahu dari mana coba? Tahu dari mana? Kalau misalnya saya mengklaim saya adalah ustaz terbaik di KPA Hijrah Baju Suhada. Kok berani satu mengklaim itu dari mana? Kalian pernah loh pas bilangnya KPA Hijrah Baju Suhada, saya dapat award. Resmi tidak kira? Resmi, maka saya berani bilang begitu. Ya tidak? Misalnya anak muda S1 UGM, lulusan terbaik akan 2024. Kok berani bilang gitu? Ya memang pas wisuda diakui dan mendapatkan sertifikat sebagai lulusan terbaik. Jadi kalau kita mau klaim umat terbaik harus ada dasarnya. Kenapa saya berani mengatakan kita ini umat terbaik? Dari mana dasarnya? Al-Quran, oke, surat Al-Baqarah. Atau gimana bunyinya? Kadang-kadang ibu-ibu mungkin sama seperti saya. Apa ayatnya? Yang lari, yang gone, ya kan? Apa ya? Udah nggak apa-apa sekarang aja. Ayo, ayo. Surah Al-Imran 110. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairan ummah. Kuntum khairan ummatin ukhrijat lin-nas sampai seterusnya ummah. Jadi Allah yang mengangkat kita, Allah yang meresmikan kita, Allah yang memberikan status kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW adalah umat terbaik. Ya, karena di Al-Quran Allah mengatakan kuntum khairan ummatin ukhrijat lin-nas. Kamu adalah umat terbaik, ukhrijat lin-nas, dari seluruh manusia mereka. Ya. Ayat ini mengatakan kita ini umat Islam adalah umat terbaik dari semua umat. Berarti kalau umat terbaik dari semua umat Kristen, umat Hindu, umat Arab, tidak ada upaya. Kita yang di umat terbaik belum cukup. Ukhrijat lin-nas, bukan cuma dari seluruh umat, kata Allah dari seluruh manusia yang pernah Allah ciptakan. Kita umat Islam ini, umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik.
Bukan percaya ya buka malam dan ayo kalau berani bantah itu kotni dan dalam Al-Quran kita umat terbaik apa yang coba itu kalau diundang suruh hadir sudah anaknya kemudian anaknya dapat pengumuman menjadi wisudawan terbaik, kira-kira bangga nggak? Bukan bangga lagi, meleleh makanya. Namanya bau berambang semua itu. Ya, itu bisa dikenang seumur hidupnya. Itu baru yang memberikan gelar itu profesor, rektor. Sekarang Allah yang memberi gelar sama jenengan malah nggak ngerti, malah nggak tahu misalnya, mana lagi ngerti, atau piye coba? Gimana? Atau sudah tahu, lah terus kok melempem? Ini potret kondisi kita. Ya. Malah lebih ironis lagi, malah digugat sama umat lain. Ya, umat Islam saya ini nggak pantas jadi umat terbaik. Mana buktinya? Nah, tambah bingung lagi. Ditanya sama mu'alaf yang baru masuk Islam, Bu, ya, jenengan kan Islam dari lahir, Bu. Apa betul kata Allah di Al-Quran itu kalau saya jadi Islam ini saya berarti menjadi umat terbaik? Wah, maaf Mas, saya cuma Islam KTP, maksudnya itu coba. Ya, waduh mohon maaf Mas, tanya sama Pak Ustadz saja. Saya ini Pak Ustadz, padahal ngaji 30 tahun, ngaji 50 tahun. Itu potret kita itu. Jawab nggak bisa, membimbing nggak bisa, malah lari. Nah kira-kira si mualaf yang baru masuk Islam gimana nasibnya? Mau nanya sama yang Islam dari lahir nggak tahu jawabannya. Ya, nah maka ya kita disuruh ngaji itu maksudnya begini maksudnya. Ya, jadi surat Al-Imran ayat 110 Allah mengatakan kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas. Kita ini umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan dari seluruh manusia, nggak main-main. Allah itu saking sayangnya sama jenengan, sama saya, sama kita, sampai-sampai saking bangganya kita dikasih predikat umat terbaik loh. Yang pertama kali ini yang biasa pada hari ini semua kumpul di masjid Jumat ini Allah di pengajian kami ya Allah. Berkumpul semua di situ kalau ini ya Allah. Mereka kewajiban kami dan kewajiban yang lain. Ya Allah kita lain tidak ulang kami manfaatkan semua ilmu yang kami dapat dalam majlis ini maupun memanfaatkan untuk berhijrah dan bersumpah dengan Tuhan. Ya Allah dalam nasi ikhwana dalam hati kami ya Allah, walaupun kami masih harus memperjuangkan ikhwana ini dari kehidupan kami ya Allah, tetapi kami tidak ya Allah, kami mohon pimpinan agar rasa persaudaraan ini mendominasi rasa kebencian dan kebencian yang dihasut oleh hawa nafsu akal murka yang diisi oleh setan dan iblis tertutup akal oleh Allah. Ya Allah ya Rabbal ya Karim yang mujibah sahirin, kuyup rukunkan ibu-ibu dan hijrah ya Allah, dan juga dengan ibu yang lain ya Allah, dengan tetangga kami, dengan teman-teman kami dan seluruh kaum muslimin ya Allah, agar tidak ada dan kami jauhkan dari perselisihan, dari perpecahan, dari kebencian dan dendam ya Allah. Ya Allah ya Rabbal ya Karim, biarkan kami mati nanti dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan membawa kebahagiaan, membawa ikhwanan bukan kebencian ya Allah, sehingga kami mati dalam keadaan yang terbaik, sehingga kami kelak ya kubur bisa mendapatkan nikmat-Mu, sehingga kami kelak bisa menjadi penduduk surga sebagaimana yang telah Kau jadikan di Al-Quran yang kami baca ya Allah, yang buyut berukun walaupun kami bertemu dengan saudara-saudara kami yang lain di dalam surga kelak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian mohon maaf saya Hikmah